Apakah Bapak Ibu merasa datang ke rumah Tuhan, beribadah dengan tenang bersama-sama jemaat lainnya, yang bisa menyanyi, dan kita bisa mendengarkan suara teman-teman kita bernyanyi. Apakah kita merasa ini adalah suatu kebahagiaan dibandingkan dengan hari-hari di mana kita harus menatap ke dalam handphone atau menatap ke dalam layar televisi dan beribadah. Kita bersyukurlah. Kadang kita sepertinya tidak banyak bicara lagi tentang corona. Dan di mana-mana sudah ramai. Di mall sudah ramai. Apalagi di food court, penuh dengan manusia. Mari kita kembali ke gereja untuk beribadah. Kalau kita sungguh-sungguh merasa ya kebaktian di rumah itu suatu tantangan yang berat. Saya juga akan ajak BP untuk bicarakan apakah usia yang boleh hadir mau kita revisi kembali. Karena orang tua kita setahun tak bisa beribadah, setahun tak beribadah, setahun tak ikut perjamuan kudus. Apakah bisa sehat itu kehidupan rohaninya? Ini harus kita pertimbangkan kembali. Atau kita cari jalan agar yang ingin bisa hadir itu ada caranya. Kita sudah tutup semua jendela mulai hari ini. Karena saya rasa situasi corona entah sekarang tak mau dibicarakan atau memang kondisinya sudah tak ada isu besar. Kita tutup saja jendela itu, ya, supaya kita semua bisa beribadah dengan lebih baik. Saya sendiri merasa senang sekali, ya, malam pagi hari ini bisa beribadah, ya, dan mendengarkan suara ya dari banyak orang memuji Tuhan. Nah, kita lihat kembali kisah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang kita punya di dunia yang akan datang. Mazmur berkata, siapa yang ada pada kita di surga selain daripada Tuhan. Di dalam hidup ini kita belajar. Ya. Kita manusia yang tak mencintai Tuhan. Dilahirkan, dibesarkan tanpa banyak pengetahuan tentang Tuhan. Tapi setelah kita kenal Tuhan Yesus, kita harus belajar, melatih diri ya untuk lebih mengenal dan lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus mempersiapkan diri. Karena waktunya akan sampai kita akan pergi kepada Tuhan. Kita bersama Tuhan selamanya. Ya. Jadi kita belajar kitab Lukas untuk melihat lebih dekat, mengetahui lebih banyak ya tentang Tuhan Juru Selamat kita ini. Yusuf, suami Maria, di dalam kitab suci kita tidak mendengar tentang dia lagi. Ya setelah dia kembali dari Mesir, menetap di kota Nazaret. Makanya pemahaman kita adalah bahwa dia itu meninggal di usia muda. Jadi Maria, ibunya Tuhan Yesus, itu juga seorang janda. Janda saya rasa juga di usia muda, barangkali awal 30-an.
Dan dia membesarkan Tuhan Yesus, membesarkan anak-anaknya lagi yang lain, laki-laki dan perempuan. Jadi dari situ saya lihat Tuhan Yesus mempunyai kepekaan tertentu bagi wanita yang di dalam kesusahan, bagi perempuan-perempuan yang menjadi janda. Dan kisah yang kita bacakan pada hari ini menceritakan tentang belas kasihan Tuhan Yesus kepada seorang janda. Kepada seorang janda yang hanya mempunyai seorang anak laki-laki. Anak satu-satunya. Dan ternyata anak itu pun meninggal di usia muda. Nah, firman Tuhan bilang seorang muda. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Cerita sebelumnya Tuhan Yesus ada di Kapernaum ketika dia menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi. Kapernaum adalah pusat atau markasnya pelayanan Tuhan Yesus di wilayah Galilea, di wilayah utara. Nain adalah sebuah kota yang jaraknya sekitar 50 km dari Kapernaum. Kalau saudara-saudara Bapak Ibu ingat di Perjanjian Lama, ada cerita kisah tentang seorang perempuan Sunem yang anaknya juga dibangkitkan oleh Nabi Elisa. Sunem, kota Sunem, itulah kota Nain di Perjanjian Baru. Mungkin tidak persis lokasinya, saya baca itu jaraknya mungkin 2-3 meter, 2 kilometer posisinya bergerak. Karena kota Sunemnya sudah tak ada, tapi di sekitar 2-3 kilometer sekitarnya itu berkembang sebuah kota lain yang disebut nama kota Nain. Jadi di tempat yang sama ada dua peristiwa yang sangat menarik dan hampir sama. Elisa pernah membangkitkan seorang anak di kota Sunem. Dan Tuhan Yesus di sini membangkitkan seorang pemuda di kota Nain. Jadi murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertanya berbondong-bondong. Pengajaran perbuatan Tuhan Yesus penuh dengan mujizat, keajaiban itu menarik begitu banyak orang. Selain murid-muridnya yang dekat dengan dia, orang-orang banyak berbondong-bondong, ribuan orang, mereka selalu mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Kenapa? Ingin mendengarkan pengajarannya. Tak mungkin lebih ingin melihat apa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, marilah kita selalu ingat Tuhan kita, Juru Selamat kita. Ketika dia ada di bumi ini, 2000 tahun lalu, 3 tahun lebih, ada suasana yang begitu istimewa di daerah Yehuda, di daerah orang-orang Israel. Karena ada seorang nabi, yang sesungguhnya lebih daripada seorang nabi, tapi seorang juru selamat dunia, ada di muka bumi kita ini. Dan dia manusia yang penuh dengan keajaiban. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Saya baca sedikit tentang kebiasaan penguburan orang Yahudi pada masa abad pertama. Mungkin saya ceritakan sebagai pengetahuan latar belakang. Bagaimana orang Yahudi di masa Tuhan Yesus menguburkan orang-orang yang meninggal. Nah, dikatakan bahwa orang Yahudi itu, orang yang meninggal mereka akan
upayakan dikuburkan pada hari itu juga, dalam beberapa jam. Kecuali kematiannya itu berlangsung di malam hari, ya, pada zaman dahulu malam hari itu benar-benar gelap. Kecuali sesuatu hal terjadi di tengah malam. Kalau di siang hari mereka akan maksimal usahakan dikuburkan pada waktu beberapa jam saja. Nah, lalu orang yang meninggal itu ya sama seperti kita. Mereka akan tutup matanya, mereka juga tutup mulutnya. Kemudian mereka akan bersihkan jenazahnya dengan air yang hangat. Ya, baringkan jenazah itu bisa di atas lantai atau di atas sebuah tempat tidur yang ditaburi dengan garam. Ada juga mereka taburi dengan pasir yang bersih. Setelah dibersihkan, mereka akan urapi dengan minyak. Dan satu hal yang menarik yang kita barangkali tak pernah lihat, mereka akan potong rambut jenazah itu. Ya. Kecuali wanita yang belum menikah, mereka pelihara rambutnya. Tapi kalau yang lain, mereka potong, mungkin untuk merapikannya. Setelah itu, jenazahnya itu akan mereka balut ya, dengan rempah-rempah supaya bisa tercium ya, wangi. Nah, itu cara mereka mempersiapkan jenazah untuk pemakaman. Lalu di mana mereka kuburkan orang-orang meninggal itu? Nah, di dalam hukum Musa, menyentuh mayat itu dikatakan najis. Nah, jadi orang-orang Israel mereka maksimal berusaha tidak mau menajiskan diri. Ya. Jadi kuburan mereka itu pasti ditempatkan di luar kota, ya, menjauhi tempat pemukiman. Makanya kita membaca di sini, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Kuburan mereka itu tidak dalam kota, tapi dijauhkan dari pemukiman, di luar kota. Jadi ketika Tuhan Yesus mau masuk kota Nain, dia lewat pintu gerbangnya, ada orang atau ada jenazah yang dibawa keluar pintu gerbang itu, menuju ke tempat penguburan yang jauh dari tempat tinggal mereka, supaya mereka maksimal ya menghindari kenajisan karena mayat itu. Jadi biasanya jenazah itu mereka akan tandu, ya, tandu. Di sini firman Tuhan bilang diusung dengan kayu, tandu dibuat dari kayu, dan biasanya teman atau keluarga yang akan membawanya. Mereka tidak menggunakan peti mati seperti kita sekarang. Ya. Kuburan mereka itu bisa dalam dua bentuk, bisa sebuah gua, bisa juga di bukit batu, mereka gali sebuah lubang, dan disitulah mereka tempatkan. Jadi walaupun kita menggunakan istilah menguburkan, mereka bukan ditanamkan di bawah tanah. Jadi agak berbeda dengan cara kita sekarang. Setahun kemudian, mereka akan datang ke gua itu atau ke kuburan yang digali di bukit batu, dan tulang-tulangnya itu akan mereka kumpulkan. Dan mereka masukkan ke sebuah kotak yang mereka sebut sebagai ossuary. Sebetulnya kotak tulang maksudnya. Nah, jadi dimasukkan ke dalam kotak itu, lalu mereka kuburkan kembali. Dalam arti mereka cari tempat yang lain dan mereka tempatkan kotak itu di situ. Nah, ini adalah sedikit pengetahuan ya tentang bagaimana orang Yahudi di masa Tuhan Yesus menguburkan mereka yang meninggal. Dan pengetahuan ini membantu kita memahami kenapa Tuhan Yesus
bertemu dengan anak muda yang sudah mati ini diusung ke luar kota. Ya, karena mereka memang harus menjauhi tempat pemukiman. Nah, sekarang kita kembali. Lalu Tuhan Yesus melihat janda itu. Kebiasaan mereka ketika mereka memberangkatkan jenazah, perempuan-perempuan itu akan berbaris atau berjalan di depan. Ya. Tuhan Yesus melihat janda itu. Dan sangat mungkin dia mengingat kembali ibunya sendiri, yang juga seorang janda. Barangkali dia ingat kembali juga peristiwa ketika Yusuf meninggal dunia. Ya. Dan mereka harus kuburkan dia. Dan bagaimana kondisi ibunya, Maria pada saat itu. Barangkali inilah hal yang membuat dia memberikan perhatian yang sangat istimewa kepada janda ini. Janda yang menangis. Karena dia bisa merasakan bagaimana kesedihan dari janda ini. Karena dia melihat mamanya sendiri. Dia pernah berada dalam kesedihan yang besar ketika suaminya itu meninggal. Ketika Tuhan Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu dia berkata kepadanya, jangan menangis. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah Tuhan Yesus, ya. Tuhan kita. Tuhan yang tak pernah kita lihat langsung. Tapi Tuhan yang kita baca, yang kita kenal dari balik kitab suci. Tuhan yang kita lihat dalam hati kita melalui pengetahuan di balik kitab suci ini. Tuhan kita penuh dengan belas kasihan. Hatinya bisa tergerak ketika memandang, ketika melihat orang yang di dalam kesusahan. Tak dengan lemah lembut, dia berkata kepada janda ini, kamu jangan menangis. Betapa baiknya Tuhan kita. Dan kiranya hati kita itu betul-betul meyakini, mengetahui sebagai suatu kebenaran bahwa juru selamat kita adalah Tuhan yang murah hati, yang bisa tergerak hatinya ketika dia melihat kesusahan kita. Terutama bagi orang-orang dalam kesusahan. Ibu-ibu, janda-janda yang tidak ada yang membela, yang tidak ada dukungan dari mana-mana. Tuhan Yesus secara khusus yang memperhatikan dan mau menolong. Jadi pengetahuan tentang Tuhan ini kiranya bisa menguatkan hati kita. Kalau kita merasa, aku ini tak ada yang bela. Saya selalu dalam keadaan susah. Biar kita ketahui dengan jelas. Tuhan Yesus, dia akan bela kita. Dia akan tahu keadaan kita. Ya, dan dia akan bilang, supaya kita jangan menangis. Lalu sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Ia mendekat kepada jenazah yang masih diusung, masih ditandu.
Dan Tuhan Yesus menyentuh dia, sedang para pengusung berhenti. Karena Tuhan Yesus mendekat, maka mereka berhenti. Mereka menunggu apa yang mau dia lakukan. Dan ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Di dalam diri Tuhan Yesus ada kuasa yang sedemikian besar. Dengan sebuah perkataan, anak muda itu bangkit. Rohnya kembali ke dalam tubuhnya. Seperti Tuhan berseru pada awalnya, ya, jadilah. Maka apa yang Tuhan katakan itu jadi di dalam penciptaan. Dan manusia juga diciptakan oleh Tuhan. Rohnya diberikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan ingin supaya anak muda ini hidup kembali, dia cukup berkata satu kata, bangkit, dan anak itu bangkit kembali. Itu kuasa Tuhan. Tuhan Yesus berbuat mujizat selalu karena ada belas kasihan. Ada situasi yang menuntut pertolongan. Tapi pada waktu yang sama, mujizat itu juga menunjukkan siapa jati diri Tuhan Yesus. Supaya semua orang yang menyaksikannya mengetahui bahwa dia bukanlah seorang manusia biasa sama seperti mereka. Bahwa dia beda. Pasti ada sesuatu hal tentang dia yang nantinya kita ketahui bahwa dia ada anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah sendiri yang menjadi manusia. Makanya dalam diri dia ada kuasa dan kekuatan sedemikian rupa. Dengan satu perkataan anak itu bangkit kembali. Firman Tuhan bilang apa? Anak itu lalu duduk, mulai berkata-kata, dan Yesus serahkan dia kepada ibunya. Slow motion. Dikatakan dia bangkit, bangun. Kalau tadi dia terbaring sebagai jenazah, dia bangun, lalu dia duduk, lalu dia berkata-kata. Kenapa Lukas harus menuliskannya seperti ini? Supaya jangan ada keraguan apapun bahwa anak muda itu benar-benar hidup kembali. Dunia tak pernah menyaksikan manusia yang mati itu bisa hidup kembali. Pendeta palsu pun tak bisa menghidupkan manusia yang mati. Jangan kita bikin lelucon, tadi tertawakan satu dunia. Sebuah mujizat Tuhan yang lakukan kena belas kasihan kepada janda ini, tapi juga untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Sebagai sebuah tanda, sebagai sebuah bukti bahwa dia benar-benar turun dari surga. Tuhan tidak setiap waktu, setiap hari melakukan mujizat. Mujizat dilakukan dengan tujuan khusus. Jadi kita orang Kristen jangan tiap hari mau minta mujizat. Jangan tiap hari bicara mujizat. Karena tidak ada. Kita hanya mempermalukan diri sendiri. Ditertawakan semua orang. Omong kosong. Berbohong. Itu tidak ada. Allah Maha Kuasa. Ketika ada kehendaknya tertentu, Tuhan bisa berbuat sesuatu yang ajaib, yang kita sebut mujizat. Tapi itu ada hal yang amat langka sekali. Mujizat Yesus bertujuan di sini untuk menunjukkan belas kasihan dan untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa.
Tapi kebangkitan anak muda ini adalah suatu hal yang begitu membahagiakan ibunya yang sudah janda. Itu adalah sebuah pertolongan melampaui apa yang berani dia pikirkan. Karena manusia mati itu tidak bangkit. Tapi Tuhan Yesus bangkitkan dia. Sehingga orang banyak berkata bahwa seorang nabi besar telah muncul. Mereka masih belum bisa mengenal, melihat dia sebagai anak Allah. Hanya memandang dia sebagai seorang nabi. Tapi mereka kasih sifatnya, nabi besar. Karena banyak nabi, tidak banyak nabi yang memakai orang mati. Dan mereka bilang, Tuhan telah melawat umatnya. Tuhan telah mengunjungi jemaatnya. Dalam arti, Tuhan telah memperhatikan jemaatnya di dalam kesusahan mereka. Satu hal lagi yang mau saya bicarakan, yang berkaitan dengan kisah ini. Tentang penguburan dan tentang kremasi. Saudara-saudara, kremasi sekarang sangat umum dan ada juga gereja-gereja mengadakan kremasi. Tapi gereja Alkitab Presbyterian tidak melakukan kremasi. Apa sebabnya? Ada pertimbangannya. Ya. Kremasi adalah ritual orang kafir, bukan ritual orang Kristen. Seluruh kitab suci di perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari masa Abraham pun sampai masa Tuhan Yesus, tak ada kremasi. Kremasi bukan dari Alkitab. Kremasi adalah cara orang-orang tidak mengenal Tuhan dalam agama-agama mereka. Kenapa kita tidak melakukan kremasi? Pertama, semua contoh di dalam kitab suci, orang yang meninggal itu dikuburkan. Dari Abraham, mereka dikuburkan. Sampai pada Tuhan Yesus. Setelah kematiannya di atas kayu salib, mereka kuburkan Tuhan Yesus. Tak ada yang dikremasi. Kedua, di dalam kitab suci, kremasi itu selalu merupakan bentuk hukuman. Kremasi dalam arti dibakar dengan api. Contohnya, Akan yang mengambil barang berharga di kota Ai. Setelah ditemukan, dia dihukum. Dia dan keluarganya dihukum. Setelah mereka dibunuh, hukuman semua dibakar. Dia dan keluarganya semua dibakar habis. Dan contoh-contoh lain di perjanjian lama. Kremasi atau membakar mayat itu merupakan suatu bentuk hukuman. Dan ketiga, kita semua mempunyai pengharapan akan kebangkitan. Pengharapan kebangkitan itu lebih tercermin ketika kita menguburkan jenazah itu dan dia bangkit, daripada kita bakar habis dia. Ya. Cerminan kebangkitan itu lebih nampak di dalam penguburan daripada kremasi. Lalu satu lagi yang sifatnya lebih praktis. Bagaimana perasaan kita waktu melihat orang kita kasihi itu dikirim masuk dan dibakar. Kita merasa jauh-jauh lebih damai kalau kita turunkan mayatnya ke kubur dan kita tutup dengan tanah. Itu jauh-jauh menenangkan hati
menghibur hati kita daripada kita membayangkan jenazahnya itu dibakar sampai tinggal abu. Jadi ini saya sampaikan pada seluruh jemaat, gereja kita tidak menyelenggarakan kremasi. Dan kita pun tak punya alasan harus kremasi. Di tempat-tempat di mana tanah itu sudah begitu tak tersedia, orang mempertimbangkan kremasi. Tanah kita berlimpah-limpah. Untuk apa dikremasi? Oke, nah, jadi itu adalah posisi dari gereja Alkitab Presbyterian. Kita tidak mengkremasi, tapi menguburkan. Kemarin kejadian ada satu orang kita kenal ya, masuk Kristen percaya, tapi tak pernah ke gereja kita karena bertobatnya waktu masih di rumah sakit. Keluarganya minta kremasi. Dan saya jelaskan, kita tidak menyelenggarakan kremasi dengan pertimbangan-pertimbangan demikian. Kalau keluarganya tetap ingin kremasi, barangkali kita harus cari gereja lain yang mau melakukannya. Saya tidak mau bilang pokoknya hanya bisa mengubur. Kita memberikan penjelasan. Kalau keluarga itu tetap tidak mau, dia tetap hanya mau kremasi, kita tak akan paksakan tetap harus kita kuburkan, tidak. Ini hak masing-masing keluarga. Kalau betul-betul harus kremasi, kita tak bisa terima penjelasan, walaupun tanah Temiang itu masih luas sekali, ya saya bilang, kita carilah pendeta yang bersedia. Dan biar pendeta itu yang ambil alih urusan pemakaman suami ibu. Gereja GAPI akan serahkan kepada pendeta yang bersedia lakukan. Tapi setelah pembicaraan, kemudian saya pun tidak tahu. Akhirnya mereka berubah pikiran dan bersedia untuk dikuburkan. Seringkali orang itu mau kremasi itu hanya mau mencari jalan gampang, ya. Karena setelah dikremasi ada yang mungkin ditaburkan saja abunya ke sungai dan selesai. Tidak ada urusan lebih lanjut. Tapi kalau dikuburkan, tempat itu perlu terus dirawat. Kadang-kadang pertimbangan ini yang membuat orang memilih tidak usah. Kadang-kadang orang yang mau meninggal berpikir daripada saya merepotkan orang lain, lebih baik bakar saya saja supaya selesai semuanya. Nah, jadi jemaat sudah paham ya, gereja GAPI sikapnya adalah kita tidak kremasi, tetapi menguburkan jenazah kita dengan hormat. Dengan hormat kita kuburkan dia. Dan kita bisa serukan di akhir upacara pemakaman ini. Nyanyikan lagu. Saat Tuhan memanggil. Ya, saat Tuhan memanggil. Aku siap, aku sedia, aku ada. Nah, jadi Bapak Ibu, ini saja yang mau kita sampaikan di pagi hari ini. Dan kiranya bisa membantu kita lebih mengenal dan mengasihi Tuhan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa Surgawi, berkatilah semua jemaat-Mu ini, agar kita semakin mengenal Tuhan Yesus, mengenal sifat-Nya yang penuh dengan belas kasihan, agar kami bisa lebih mengasihi Tuhan, dan juga melihat Tuhan dan kuat kuasa-Nya, sehingga kami bisa bersandar kepada-Nya, karena Tuhan adalah pertolongan kami. Bapak, bawalah kami saat ini datang ke meja perjamuan kudus untuk menerima roti dan cawan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.